Pasar Kuto, beli buah Sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Delapan 88,4 FM Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur siang hari ini di CJ Siang tentunya bersama Cik Mita di program Lokak Kita langsung dibuka siang hari ini dengan obrolan kita bersama UMKM yang ada di Kota Palembang tentunya, dan juga sudah hadir bersama Cik Mita siang hari ini narasumber kita, salah satu owner dari bisnis dessert yang ada di Kota Palembang, dan kita bakal ngobrol sama kurang lebih 60 menit ke depan. Untuk itu pendengar, Cik Mita infoin bahwasannya saat ini kita juga lagi live di YouTube kita di Perompak RRI Palembang. Untuk kamu yang nonton secara langsung atau kamu nak bergabung bisa langsung telepon ke 351656 atau bisa ke WhatsApp kita di 08977884 Karena topik pembahasan kita hari ini cukup menarik, di mana memang owner kita nih masih muda, lain dari yang biasanya dan ini bisa terbilang mungkin sekitar 25-24 mungkin umurnya pendengar, karena memang kakak ini kelihatannya masih muda Langsung baik kita sapa dulu kawan kita siang hari ini yang sudah hadir bersama Cik Mita di studio kita Perompak RRI Palembang. Halo, selamat siang Kak. Oke, boleh diulangi selamat siang Kak. Siang Kak Mita. Oke, ini dengan Kak Hesti Ramania, betul, Iya, betul. Mungkin boleh agak ditarik sedikit mic-nya biar kita lebih deket. Oke. Nah, ini ada Kak Hesti ya, aku Iya, panggilnya. Oke. Jadi Kak Hesti ini merupakan owner dari Egnoid_ID. Mungkin ada beberapa pendengar yang sudah tahu nih bahwasanya makanan ini sudah viral di Instagram, juga sudah pernah viral di kawasan Kambang Iwa. Karena waktu itu Cik Mita juga tahunya waktu di Kambang Iwa Jadi ketika itu Cik Mita jalan-jalan sore, ketemulah jajanan Egnoid_ID ini. Nah, kita bakal bertanya-tanya dan cerita juga sama Kak Hesti siang ini di Lokak Kita, obrolan UMKM bersama UMKM yang ada di Kota Palembang. Jadi Kak Hesti, kita mulai pertanyaan kita dari awal nih. Sebenarnya Kak Hesti, kenapa sih memilih nama Egnoid_ID ini? Jadi karena emang Kak Mita tahu awalnya kita jual tos ya sebelum fokus di dessert. Nah, kami tuh pecinta Korea sebenarnya. Jadi kalau terinspirasinya itu dari, kalau di Korea tuh ada emang khusus jual tos, namanya tuh egg drop. Karena emang signature-nya itu fokusnya tuh di telur, jadi apa ya nama yang bagus gitu kan, tapi yang lucu kayak tuh di ini kan. Jadi mikirnya apa Egnoid aja, tapi teringat Egnoid itu tuh webtoon. Jadi itu udah ada yang punya, maksudnya boleh nggak ya kalau pakai nama usaha tuh pakai nama gitu kan. Akhirnya kita cari nama email yang buat webtoon Egnoid itu, terus kita minta izin untuk pakai nama usaha kita, pakai nama Egnoid. Maka dari itu karena udah di ACC tuh sama yang penulis webtoonnya, baru kita mau pakai nama Egnoid. Jadi karena orang pun kalau mau beli pasti mbak-mbaknya suka nonton ini ya, baca webtoon ya. Jadi lucu namanya Egnoid, pasti suka webtoon ya Kak. Rata-rata orang kalau beli pasti gitu. Oke, jadi memang asal mulanya karena di Korea, yang di mana orang itu jualannya memang fokus olahan telur. Jadi ketemulah nama Egnoid dan ternyata nama salah satu webtoon ya. Oh, berarti panjang dong sampai harus nge-DM atau nge-email yang punya webnya dulu ya. Jadi mikirnya kayak jangan sampai cuma pakai doang
doang tapi nggak ada omongan gitu ya. Takutnya misalnya amin kalau suatu saat tuh besar namanya lebih maju lagi kan pasti akan dipermasalahkan kan karena itu udah ada hak ciptanya Kak. Makanya kami inisiatif lah untuk ngechat, nge-email biar ada izinnya gitu, make untuk nama Eknoidnya, biar nggak jadi masalah nanti ke depannya. Gitu. Jadi memang sudah diizinkan. Iya. Nah sejauh ini berarti kakak udah nggak bisa lagi dong matenin nama ini buat nama usaha kakak? Nah kalau itu kayaknya itu belum bisa Mbak, karena kan itu balik lagi udah jadi film, udah inilah nama Eknoid itu kan ya. Karena kita mikirnya tadi itu masih udahlah karena kita usahanya masih kecil jadi udah nggak apa-apa lah pakai nama itu dulu. Makanya kalau untuk itu kayaknya emang harus diomongin lagi deh gitu, lebih panjang lagi. Iya, kayaknya harus lebih dipikirin lagi ya ke depannya kalau memang nantinya mau dipatenin nih merek dagangnya kan sekarang nih kalau kita punya merek dagang ya kan namanya persaingan bisnis tuh pasti ada aja nih mentang-mentang nama kita lagi naik dicatat sana catat sini. Bener. Jadi memang nanti ke depannya bakal dipikirin lagi lah betul. ya. Nah, ini kan tadi katanya Kak Hesti dari jualan toast ya. Nah, sebenarnya Kak Hesti kuliah atau sekolah jurusan apa sih sampai kepikiran buat suatu usaha, mengingat nih kayaknya Kak Hesti usianya masih muda ya. Itu gimana tuh untuk sekolah sendiri atau jurusan kuliah deh mungkin? Aku lulusan teknik elektro sebenarnya. Bener kan, memang sebenarnya itu terkadang keluar dari jalur ya. Iya jauh banget Kak, jauh banget kan teknik gitu kan. Sebenarnya nggak ada, karena awalnya tuh ya COVID lah Kak ya, susah lah kita cari kerja, tau kan Kak, jadi semua nggak ada rekrutmen segala macam, jadi mikir buat apa ya gitu ya, kayak nggak mungkin kayak cuman diem doang gitu sambil nyari-nyari kerja. Sama lah teman aku tuh, ayolah kita buat usaha aja gitu, karena dulu itu kalau toast belum banyak Mbak di Palembang, orang taunya cuman brand besar Jiwat itu brand yang besar itu, jadi udahlah coba kita aja buat ini. Tapi kami tuh survei juga dulu Mbak, kami beli dulu yang brand-brand orang luar tuh kita beli, kita cobain. Ya biar kita cari tahu tuh apa sih spesialnya produk Eknoid itu, bedanya apa sama orang lain gitu. Jadi akhirnya nyoba-nyoba cari R&D terus, akhirnya dapet, cobalah buka itu pertama di Kambang Iwa itu. Oke, iya betul, karena kalau kita raso ya, mungkin ada dulur atau kawan-kawan yang sudah pernah jajan nih atau teringat, aku pernah nih beli toastnya, karena memang waktu itu di zaman itu baru-baru selesai COVID, itu satu-satunya di KI yang jual itu ya. Betul. Dan itu waktu aku beli pun antri guys. Jadi mungkin banyak yang sudah merasakan memang agak beda ya rasanya dari yang lain. Itu pasti sudah melalui jatuh bangun, trial and error lah istilahnya. Jadi itu memang benar-benar terjadi ya di usaha kakak ini. Iya benar-benar nyari dari awal. Ngirim-ngirim ke teman, ke keluarga, minta dicoba, terus minta reviewnya, feedbacknya apa gitu, apa yang kurang. Ya emang kita juga fokusnya tuh apa yang kakak lihat di foto itulah yang kakak dapat bakal menunya gitu. Kalau kami itu fokusnya di situ, terus jangan sampai orang tuh ya fotonya kayak gini, gedenya gini, pas dapet tipis, kecil gitu kan, kayak ya kecewa lah gitu. Pengennya tuh kayak apa yang kalian lihat itu yang kalian dapet gitu. Dan itu terbukti sih. Apa yang aku lihat di pajangan itu di Instagramnya, itu yang aku dapat. Bener-bener tebel ya pada saat itu, karena memang nggak ada kayak yang jual itu kan. Aku kayak waktu selesai COVID jalan-jalan, wah ini nih kayaknya jajanan baru nih di Kota Palembang, dan itu memang worth it banget pada saat itu ya Kak. Nah ketika itu kan lagi rame-ramenya nih Kak jual itu, terus kenapa nih bisa geser sekarang jualan dessert yang lain, dan malah justru Eknoidnya atau toastnya itu udah gak dijual lagi, itu kenapa tuh? Jadi kami sempat pas PSBB ya kalau nggak salah waktu itu emang ditutup, nggak boleh jualan lagi di KI. Akhirnya nyari tempat lah terpaksa, karena emang biaya sewa itu kan mahal ya Kak, walaupun apalagi di tengah-tengah kota lah, itu biaya sewa tuh tinggi banget gitu kalau ruko atau apa. Jadi mikir gimana ya biar usahanya tuh tetap jalan. Akhirnya kita tuh nyoba buat kirim proposal ke kafe-kafe. Nah jadi kafe-kafe yang belum punya makanan atau biasanya mereka cuman jual kayak snack biasa gitu. Nah kita masukin tuh proposal, ngajak kerjasama. Kalau makanan kita toast gini. Kalau kita udah punya pasarnya sendiri juga, jadi nggak cuma nebeng doang gitu. Nah alhamdulillahnya tuh udah dapet tuh ada kafe yang setuju, dan dia emang ke Korea-Koreaan gitu. Tema kafe dia tuh kan. Jadi kami coba untuk buka di situ selama
kurang lebih 2 hampir 3 tahun. Karena partner aku tuh milih untuk ikut suaminya karena dia habis nikah dan akhirnya pindah keluar Palembang kan, jadinya pas sendirian tuh nggak kepegang tuh Mbak, nggak kepegang. Dan kalau untuk nyari pegawai kayaknya belum dulu pada saat itu ya, karena masih gabung kan, belum punya toko sendiri. Akhirnya mikir kira-kira jual apa ya biar usahanya tuh Ekno ini tetap jalan, jangan sampai mati gitu. Cobalah dulu sedikit-sedikit kelapa tart dulu. Responnya bagus, customer kita banyak juga yang suka. Jadi tiap hari hampir buat kelapa tart itu terus awalnya. Karena mikirnya kayaknya profitnya bagusan di dessert ini nih daripada aku capek sendiri di kafe kan. Ya udah akhirnya mutusin untuk keluar di kafe, terus fokus untuk usaha dessert itu di rumah gitu. Oke, jadi yang awal dibikin itu kelapa tart itu. Iya, kelapa tart. Sehari bisa berapa sih waktu perpindahan antara dari kakak di kafe nih? Itu kan pasti kalau di kafe ya puluhan, hampir 50 lebih kali ya kalau di kafe. Ketika pindah ke rumah itu gimana tuh perbedaannya? Karena aku kemarin itu masih sendiri ya, dibantu sama mama doang itu kemarin. Jadi sehari itu bisa 20 cup. Biasanya lebih lagi tuh setelah aku endorse itu Kak. Jadi pas udah aku keluar itu kayaknya kalau cuman gini doang tuh kurang nih, orang kurang tahu kan. Ya salah satunya itu harus endorse gitu Kak. Jadi aku milih endorse, nah baru itu rame. Bisa sampai nggak tidur buat itu. Satu pengorbanan ya. Iya, tapi ya karena kita emang passionnya suka, jadi ya happy aja gitu ngerjainnya. Berarti pecahnya ketika Kak Hesti itu endorse salah satu selebgram Palembang lah bisa dibilang. Itu pasti kan kita mikir-mikir nih, kira-kira feedback nggak ya? Iya, Ternyata pecah di situ sampai nggak tidur bikin itu. Bener. Setelah itu baru Kak Hesti pasti terus menggali dan menggali nyoba-nyoba menu baru. Nah, ketika itu kan memang kemajuan teknologi nih Kak ya. Yang namanya anak-anak muda zaman sekarang nggak semata-mata anak-anak muda sih, ibu-ibu juga sudah mulai main Instagram segala macam kan. Jadi memang media sosial itu sangat penting kan. Untuk kakak yang kerja sendiri di dalam dapur, yang ngurusin chat, yang nganterin pesanan ke depan rumah, bisa ada yang ambil, itu gimana tuh Kak progresnya buat kakak sendiri? Merasa terbantu nggak sih dengan adanya media sosial? Mereka lebih tahu produk-produk kakak, atau kakak masih sering juga bikin snap di WA nih jualan-jualan kakak, itu masih sering nggak sih? Kalau story atau feed itu kayaknya emang harus ya Kak, kalau kita emang fokus jualan. Untuk sekarang kan masih fokusnya di media sosial gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngasih makan dulu nih media sosialnya, harus dikasih feed setiap hari. Kalau feed sih aku jarang ya, hampir kalau tiap hari enggak. Tapi kalau story itu pasti setiap hari. Karena kalau kita lihat insight-nya tuh Kak, lebih banyak orang tuh suka video sebenarnya daripada foto. Kalau video tuh mereka lebih tertarik ngelihatnya gitu daripada sekadar kita foto doang. Kalau cuman untuk nawar-nawarin itu di Instagram udah pasti ya. Kalau di Instagram, di TikTok terutama kan. Kalau untuk WhatsApp itu kita jarang sih, lebih fokus untuk nerima orderan segala macam itu di WA kita. Jadi kalau untuk foto, video itu udah pasti ya, karena kita fokusnya jualan di online, pasti mau nggak mau harus gimana buat menarik customer baru gitu untuk cobain. Jadi setiap atau ada video-video nih atau nyari tahu kira-kira yang lagi booming nih apa ya, video gimana ya, cari tahu gitu, coba kita buat yang versi kitanya gitu. Biar narik customer lagi gitu. Jadi memang untuk saat ini fokusnya di jualan online ya Kak, karena memang dari rumah juga. Tapi kan memang tampilan kalau kita di media sosial nih harus cantik, harus imut-imut lucu-lucu gitu kan. Itu pasti memiliki tantangan tersendiri ya Kak untuk membuat sesuatu yang cantik lah istilahnya untuk dimakan orang-orang yang ada di Instagram melalui video-video yang kakak bikin. Nah ini gimana sih Kak cara kakak untuk gabungin nih unsur estetika dan juga rasa dalam sebuah produk yang kakak buat itu? Kalau kemarin kan kelapa tart nih, sekarang udah berapa produk sih yang dibikin? Udah banyak ya Kak. Udah banyak. Itu ngerjainnya sendiri bener-bener? Iya, itu semuanya sendiri. Apalagi kalau misalnya karena kita kerja sama mall ya, mereka biasanya minta tuh banyak kan juga di luar menu tuh, misalnya Kak, atau enggak enaknya mereka tuh Kak ada referensi nggak ya kira-kira menunya apa nih, kita mau dessert tapi di luar dari yang menu kakak punya gitu, kakak bisa nggak ya gitu.
Jadi ya kalau aku sih kita terima Kak kalau yang ada yang kayak gitu, apalagi yang untuk customer mereka ya. Jadi kayak sama aja mereka memperkenalkan produk kita juga gitu kan mikirnya. Jadi kalau misalnya mereka minta referensi, biasanya aku cari di Instagram atau di Pinterest Kak. Jadi kayak kafe-kafe Korea, kafe-kafe Thailand. Nah kalau aku tuh terinspirasinya tuh dari situ tuh. Jadi kayak misalnya pakai bunga, nyari yang packaging yang cantik, nyari apa kayak bunga, daun-daun yang bisa dipakai lah untuk sebagai dekorasi di kue gitu. Biasanya aku tuh cari-cari itu Kak, buah-buah kayak gitu. Oke, jadi harus benar-benar bisa menggabungkan antara unsur estetika estetika kecantikan ya dengan rasanya. Kayak macam uang Palembang tuh, uang Palembang nih nak murah, lemak, enak, banyak pasti itu jadi salah satu pertimbangan kakak juga. Oke, untuk sejauh ini uji kakak tadi sudah banyak bikinnya. Itu sendirian di rumah dibantu orang tua ya paling. Iya, dibantu sama ibu. Oke, Palingan juga dibantunya cuman sekedar minta tolong di simpel sih Kak, biasanya semuanya tuh aku. Jadi biasanya ibu tuh cuma misalnya minta tolong diadukin ini, dan sesimpel itu doang sih. Karena kalau aku tuh sebenarnya kalau untuk kue tuh perfeksionis juga Kak. Jadi kayak harus sama semuanya, panjang daun kayak bunga tuh harus sama lah. Kalau aku tuh gitu soalnya, jadi semuanya lebih ke sendiri sih. Berarti kalau ibu tuh kayak cuman bu tolong dong adukin ini sedikit sebentar kayak gitu ya. Oke, nah kata kakak tadi kan pasti nyari di Pinterest atau nyari di Instagram kafe-kafe luar negeri yang memang lagi apa nih yang lagi booming atau yang lagi viral gitu kan. Nah itu kan pasti kita kan kalau lihat di foto sama di luar negeri itu kan kita nggak bisa cicipin rasanya nih. Nah itu jadi tantangan terbesar nggak sih buat kakak untuk nentuin resep dari apa yang kakak buat ini, karena kan ini akan berketerusan nih. Apalagi kata kakak tadi di mall, orang-orang mall mau yang lain nih dari yang ini, itu kan pasti setelah mereka order sekali besoknya wah mau lagi nih yang kayak gini. Itu harus istilah kata tuh konsisten. Nah itu gimana sih cara kakak? Ya pastinya karena kita nggak mungkin cuma sekali coba langsung kita jual ya Kak ya, jadi pasti ada prosesnya juga, gagalnya juga pun pasti pernah gitu. Jadi ya apa yang kalau udah coba sekali, apa yang kurang kita catat, terus tuh kita buat lagi sampailah emang orang-orang tuh udah ini udah pas, ini udah enak gitu. Ya emang kalau dari IG tuh kalau kita nyari referensi ya itu lebih ke penampilannya, udah pastikan. Kalau rasa kita balik lagi sama selera kita, sama pasarnya kita gimana gitu. Oke, jadi memang nggak langsung serta merta ketika orang minta ini langsung kakak buat tidak ya. Berarti harus dulu. Trial and error dulu. Karena takut ya dia takut ini juga kan, kalau kita selalu ngeiyain tapi ternyata kita nggak bisa kan. Efeknya juga di usaha kita kan Kak. Oke, gitu. benar. Jadi kayak mereka kayak istilah kata juang Palembang tuh juga. Nah, kecewa lah kan pasti tidak sesuai gitu. Oke, jadi memang perjalanannya panjang ya. Pasti kita bakal masih balik lagi ngobrol dulur dengan Kak Hesti, dan juga mencak biasa kalau dulur adik-adik pendengar, kakak yang nak nanya sama Kak Hesti. Sudah cerita juga tadi memulainya sejak setelah pasca Covid, susah cari kerja, dan juga dimulai dari istilah kata ngemper lah di KI itu modal lemperan sampai sekarang bisa punya rumah produksi dewek walaupun masih di rumah. Sudah banyak juga pengikut di Instagram. Boleh langsung chat di WhatsApp kita di 089778848884. Dan kalau live comment bisa langsung ke YouTube kita dan juga aplikasi kita RRI Digital ya. Untuk itu jangan kemana-mana, kita bakal lanjut lagi obrolan kita kaget tapi sesudah lagu yang nak minta putar ke Siko ini. Tetap di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jangan sampai ketinggalan, lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, kerja keras jangan pantang. Siapa tahu kakek kau jadi bangsawan. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus buat Palembang, untuk
kemajuan kota kita. Asal kebagus untuk dicontoh, untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan, karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan, kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita, kalau kita pasti bisa maju. Duhai bujang gadis Palembang, karyamu kan selalu dikenang. Asal kebagus buat Palembang, untuk kemajuan kota kita. Asal kebagus untuk dicontoh, untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan, karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan, kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita, kalau kita pasti bisa maju. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan, kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita, kalau kita pasti bisa maju. Abah, dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah. Nah, Abah double lemas dengernya. No, apa? Apa pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke. Oh, Ebok tuh salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, bah.
sebelum bertanaman tuh kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam jangan salah tanam, Mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak. Nah, bulat besar panjang mak lengan, kejel-kejel rasanya marem, masuk ke mulut matonya mejem, mertua lewat masih ditelen. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempek lenjer, oh pempek lenjer, siapa nyingo pasti langile. Pempek lenjer, oh pempek lenjer, makan siko paca gelengan. Mangke bicek janganlah lupa, ngawak balik oleh-olehnya. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer, oh pempek lenjer, Siapa ngingo pasti langile. pempek lenjer, oh pempek lenjer, Makan siko pacak kelengan. mangke bicek janganlah lupa, Ngawak balik oleh-olehnya. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. pempek lenjer, oh pempek lenjer, Siapa nyingo pasti langile. pempek lenjer, oh pempek lenjer, makan siko paca gelengan. Mangce bicek janganlah lupa, ngawak balik oleh-olehnya. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama.
Baik pendengar, balik lagi di acara kita siang hari ini di Loka Kito bersama Cek Hesti. Nah, lah jelas becek kan. Dengan Kak Hesti di sini yang ngobrol sama Cik Mita selaku owner dari Ignite_ID. Setelah tadi Kak Hesti cerita sudah banyak produk yang Kak Hesti ciptake. Sebenarnya bukan ciptake sih, ya ciptake lah dengan cita rasa sendiri kan, karena ada trial and error, terus juga disesuaikan juga dengan lidah-lidah wong Palembang, di mana wong Palembang nih kadang ada yang tidak seneng manis, ada yang tidak seneng terlalu istilah kata tuh berasa cheese-nya atau kejunya, itu sudah disesuaikan sama Kak Hesti galonyo Jadi kamu tinggal makan bae istilahnya tuh. Setelah tadi Kak Hesti cerita tantangannya, terus juga dia tadi banyak terinspirasi dari Pinterest sama dari Instagram penjualan online di negara lain, di mana Kak Hesti dewe udah pacar nyicipinnya. Tapi Kak Hesti bisa bikinnya ya. Pastinya setelah Kak Hesti lihat trial and error berapa kali ndak nemu ke resep yang lemak, akhirnya nemu ke resep yang lemak. Selain dari Kak Hestinya dewe, pastinya bahan-bahan menjadi penunjang Kak Hesti ya. Bahan-bahan ini menjadi penunjang kakak untuk barang yang nak kakak buat atau produk yang nak kakak buat. Itu cak mana sih Kak cara kakak atau Kak Hesti milih barang-barang yang kakak pakai untuk bikin produk kakak ini? Secara kalau kita lihat dari Instagram kan jualan kakak nih atau dessert kakak nih segalanya menarik dari mungkin tampilan, cita rasa dan segala macam, sampai orang-orang feedback beli lagi kayak gitu. Itu menjadi sebuah tantangan juga nggak sih Kak untuk Kak Hesti, di mana Kak Hesti harus milih barang harus yang premium nih, gitu. Nah kayak Wisman dan segala macam itu pernah terpikir nggak, atau memang Kak Hesti kayak gitu orangnya untuk pemilihan bahan sendiri? Kalau iya sih, kalau bahan karena aku tuh kita lihat dulu nih misalnya referensinya bentuknya gimana, pasti aku cari tuh yang mendekati lah, paling nggak kita sesuaiin juga sama harga jual yang mau kita kasihkan kayak emang ada yang premium tapi ada juga yang standar yang biasanya aku tuh combine, aku satuin itu. Jadi misalnya mau nonjolinnya tuh kejunya aku pakai cream cheese yang premium, udah pasti yang premium. Kalau misalnya fokusnya di coklat, aku pakai coklat yang premium gitu. Karena sekarang itu juga harga udah pada naik, apalagi udah mau puasa lagi nanti Kak, naik lagi tuh harga-harga coklat segala macam. Biasanya nanti aku sesuaiin, atau sebelum puasa nih aku udah nyetok duluan nih sebelum harganya naik. Aku udah beli dulu berapa kilo, udah aku simpen karena emang masanya juga lama kan Kak ya. Kalau kayak keju coklat itu masanya lama, jadi biasanya aku udah stok duluan itu. Kecuali emang buah yang nggak bisa di stok ya, udah pasti kalau beli baru dipakai gitu, udah pasti baru. Kalau kayak tepung segala macam itu kita masih bisa stok tuh Kak. Kalau kita beli banyak kan harganya udah pasti lebih murah gitu. Biasanya gitu ya kebiasaan ya, kalau mau deket lebaran atau puasa tuh semua barang naik, yang mana biasanya banyak tiba-tiba jadi stoknya sedikit. Iya, karena ibu-ibu yang famul lihat resep-resep di YouTube ini pada beli ya. Iya. Padahal tinggal order loh, tinggal nggak susah-susah ya. Tapi memang mereka karena melihat di YouTube tuh kayak wah mudah nih, Jiwang Palembang kan aida peluk saro ini buat dewek baik. Tiba-tiba pas buat entah cream cheese-nya tidak ada lumer, entah apa, itu ada baik tantangannya. Padahal lebih enak beli. Bener. Nah kan tadi kata kakak selalu trial and error di setiap produk-produk yang kakak jual di pasaran pastinya ada satu produk yang meninggal ke bekas, atau ada cerita lah di balik produk itu, atau kayak aku sampai berkali-kali loh, atau sampai harus mengorbankan apa untuk membuat suatu produk itu ada gak sih Kak cerita yang memang kakak teringat ya sampai Pak ini hari itu ada gak? Ada roll cake Kak, itu aku berapa kali gagal karena terlalu lama aku diemin, padahal tuh pertama kali nyoba bagus banget tuh, mulus banget Kak, pertama kali buat, cobalah buat lagi, malah yang kedua ini yang gagal. Jadi kayak kok bisa gagal, akhirnya nyoba buat lagi kok gagal lagi, jadi kayak oh gimana ya tadi yang pertama kali, karena pertama tuh sebenarnya iseng doang tuh, mau coba dulu lah buat, malah yang iseng nggak takut buatnya dia bagus, malahan yang kita ini bener-bener diperhatiinnya step-stepnya kan malah itu yang gagal. Jadi emang R&D tuh perlu banget Kak untuk nyiptain suatu produk itu kan ya. Jadi pas kemarin itu dapat di roll cake susahnya, jadi aku benar-benar catat tuh didieminnya berapa kali, berapa lama, terus tuh berapa banyak mau dikasih, terus tuh gimana cara ngegulung kuenya, itu bener-bener padahal simple Kak sebenarnya kue itu, tapi step-stepnya, langkah-langkahnya itu
termasuk rumit bagi aku. Iya ya, kadang harus tahu kayak didiamnya berapa kali, Iya, berapa menit, gulungnya dari kanan atau kiri dulu. Iya, jadi benar-benar kayak diliatin harus besarnya sama, jadi kayak krimnya tuh harus benar-benar rata. Gimana juga caranya gulungnya itu pas masih panas tapi krimnya nggak boleh meleleh gitu. Dan sampai sekarang kakak sudah bisa bikin itu. Udah bisa. Berarti Sudah itu yang bisa. membekas dan itu yang paling best seller gak sih sekarang untuk Kalau roll cake itu lebih banyak ke di mall ya kalau mereka yang suka Kak. Kalau untuk kalau di Palembang ya Kak, orang tuh bilangnya lah bolu gulung kayak itu. benar, bolu gulung. Kalau kita kan punya bukan make selai ya Kak ya. Jadi emang benar-benar make krim gitu. Dan krimnya emang kualitasnya yang udah bagus, yang udah emang premium. Jadi emang kadang kalau orang yang nggak ngerti ya bolu gulung biasa kayak itu. Nah, mereka nggak paham gitu Kak. Karena bolu gulung kita tuh emang namanya tuh Japanese roll cake. Jadi emang cara buatnya pun beda. Beda. Jadi kalau emang orang yang paham mungkin dia tahu tuh perbedaannya apa. Tapi kalau orang yang ya udah asal beli makan ya mereka pasti ya udah biasa aja, enak tapi udah sekedar gitu doang gitu. Karena memang kalau kita perhatikan kalau cake dari Jepang atau makanan Jepang tuh selalu dia nggak moist tapi emang padat enak ya, tapi nggak kayak yang bikin seret kayak gimana ya ngomong nyampeinnya tuh kayak kue-kue yang ada di Indonesia nih, kebanyakan dia kan mementingkan ngembangnya ya Kak. Kalau di Jepang tuh kayaknya nggak ngembang tapi nggak keras. Jadi emang kayak mereka tuh teksturnya, krimnya emang bener-bener enak banget gitu, kayak perpaduannya tuh pas banget gitu tuh Kak. Jadi memang kalau orang-orang yang kalau balik lagi kata Kak Hesti tadi nggak ngerti atau nggak tahu ya sudah bolu golong, bolu golong gitu kan. Oke. Nah sejauh ini kan tadi kata Kak Hesti sudah masuk di mall, ada beberapa juga brand terkait yang menjadikan dessertnya Kak Hesti ini sebagai welcome drink atau makanan pembuka mereka untuk pelanggan-pelanggan mereka lah yang datang ya. Itu pasti sudah toko-toko yang mahal. Karena kalau sudah dapat makanan itu toko-toko yang bisa dikata istilahnya menengah ke atas lah Kak ya, untuk beli barang-barang di situ. Jadi itu memang secara terus menerus Kak order Kakak setiap minggunya. Nah, itu kan sudah pasti nih, itu target pasar Kakak sudah sampai situ sudah bisa dikata satu pencapaian lah Kak. Untuk saat ini selain dari mall-mall dan beberapa toko-toko tadi, siapa sih Kak yang jadi target pasar utama Kakak untuk penjualan dessert Kakak ini? Kalau karena sekarang itu belum kayaknya baru berapa bulan lah Kak aku tuh kerja sama mall ya. Jadi mikirnya kayak enak gitu Kak sama toko-toko gede pula ya kita bilangnya tuh. Dan mereka tuh enaknya nggak ribet lah Kak daripada kita jual per orang gitu. Jadi kayak sedikit-sedikit. Kalau mereka kan sekali beli tuh bisa puluhan pieces Kak. Jadi 40 pieces, 50 pieces dan kita tuh bisa kreasi gitu Kak. Jadi kayak mereka terserah Kak. Yang penting cantik, yang penting enak gitu. Paling enggak mau tahu aja nih bentuknya kira-kira kayak gimana gitu. Jadi kalau aku sekarang lagi masukin proposal ke brand-brand yang di mall juga. Sekarang sih enak juga kayak kerja sama mall gitu, kayak enak juga deh. Jadi fokus sekarang nyari brand-brand lain juga untuk memperbanyak kerjasama sama Eknoid. Oke, jadi kalau sistem di mall tuh kayak putus ini enggak sih? Istilah kata tuh kayak kita nganter dia langsung bayar ya? Oh iya, jadi kalau mereka kan pakai uang toko lah ya istilahnya kan, tapi yang kontak kita pasti pegawainya Kak. Kalau awal-awal aku belum mau tuh Kak cash, aku pasti minta ditransfer dulu, minta transfer dulu. Tapi karena pas udah ketemu langsung mereka cerita gini Kak, kami tuh pakai uang toko, jadi kalau itu harus kami dulu tuh yang nombokin gitu kan. Jadi kayak kasihan juga gitu kan Kak, kan karena nominalnya nggak sedikit ya. Jadi mikir ya udahlah Kak, karena kita udah emang kerja sama terus emang udah percaya juga lah kan, itu nggak mungkin bohong karena brandnya gede gitu. Karena pas awal aku yang antar sendiri Kak, aku mau lihat gitu kan. Jadi pas aku antar sendiri, ya udah. Jadi nextnya aku terima kalau mereka mau minta cash aja pas di toko. Jadi mereka bener-bener pakai duit cash dari tokonya tuh, jadi nggak duit pribadi dulu. Oke, gitu. jadi pas awal-awal kita namanya cari ini dulu ya, kita takut ditipu juga iya, ya. walaupun kayak nama Mbak aku ini, aku dari brand ini kita mau pesan ini Mbak, kan kita mau ada acara di mall gitu.
oh bisa nggak paling nggak DP dulu deh mbak sebagai tanda jadi gitu, biasanya aku tuh gitu. Oh ya sudah mbak, aku DP dulu ya, sisanya nanti di toko aja. Oke, jadi makin kesini makin udah percaya juga sama Iya. brand itu, nggak mungkin nipu juga ya. Karena kan memang satu nganternya ke sana, terus juga mereka sudah berani membawa nama brand besar Iya. itu untuk ngechat kita lah, istilah kata mau pesan kue-kue itu. Jadi memang sudah ada berapa toko tuh kak yang ngambil-ngambil di kakak kayak gitu? Udah ada 3 kak. 3 untuk sekarang, iya, mulai yang ada di 3. Kota Palembang ini. Iya. Oke, jadi nanti kalaupun nih proposal kakak tadi yang dimasuk-masukin ke toko-toko tadi udah di ACC, apakah kakak bakal tetap ngelanjutin nih yang jual ecerannya atau stop nih? Masih dong kak, Masih ya? Jadi emang kan itu pasarnya beda lah. Jadi kalau itu kan untuk klien mereka, jadi biasanya itu juga kayak nggak semuanya yang mereka request itu aku masukin ke menu setiap hari Egnoid itu, menu tetap di Egnoid. Jadi emang ada beberapa yang nanya, kak ini menu baru ya gitu, kak ini aku lihat-lihat banyak ya menu barunya gitu, ini apa aja kak. Nah biasanya karena aku tuh juga ada usaha dessert table kak namanya. Kalau di Palembang ini gubukan gitu kalau di nikahan. Oke, paham. Jadi kalau kita tuh nyebutnya dessert table atau snack corner kalau orang nyebutnya ya, tapi ini emang khusus dessert semua. Ya aku juga lagi ngembangin dessert table ini kak, di selain buka usaha yang selain jual yang biasa gitu ya, yang tiap hari. Fokusnya tuh di situ juga, karena kalau di Palembang itu aku lihat jarang ya kak kalau yang dessert table tuh biasanya yang asin semua. Iya betul. Walaupun yang manis tuh sedikit lah dan nggak kompleks atau nggak seribet buatan aku mikirnya gitu ya kak ya. Jadi kayaknya coba deh aku mau coba yang buat dessert table ini. Nah jadi selain untuk gabung jadi supply dessert di mall, aku tuh juga mau ngembangin dessert table gitu. Jadi pertama kita tuh untuk baru di lamaran gitu kak. Kalau nikahan kemarin sempat cancel karena barengan sama nikahan keluarga. Iya, sayang banget tuh. Ya. Padahal brandingnya lumayan tuh. Iya, benar. Tapi karena udah gimana ya, nggak bisa karena aku juga masih kerja sendiri kan kak. Jadi mikirnya udah, jadi pas ada untungnya tuh rezeki tadi ada mereka untuk lamaran. Nah aku di lamaran itu jadi acara ulang tahun. Malahan udah ada yang mau booking buat abis lebaran ini, acara ulang tahun anak mereka segala macam. Lumayan lah kak itu. Oke, jadi memang selalu dikembangkan ya. Iya, walaupun kita dari rumahan aja, tapi tetap harus menjajaki namanya dunia lihatlah yang mana dessertan peluang-peluang ini ya. Karena memang kalau kita perhatikan kalau di acara-acara nikahan tuh dessertnya udah jauh dari puding coklat sama sus atau enggak salad buah gitu. Ya gitu. Itu pun kalau ada dessert atau minuman dari luar atau makanan-makanan yang merek-merek udah terkenal nih, udah pasti itu permintaan dari calon pengantin. Berarti kalau kakak masukin kayak jadi dessert table itu atau istilah kata tuh apa ya tadi kak, jika kak tadi gubukan itu berarti masukinnya ke tempatnya atau ke WO atau gimana tuh kak? Nah karena kayak sekarang nih aku masih promosi sendiri sih kak, belum masuk ke WO atau apa, karena mikirnya kemarin kalau WO tuh kayaknya budgetnya aku harus dinaikin, sedangkan kalau di Palembang ini mikirnya budget segitu tuh udah dapet martabak, udah dapet sate yang banyak lah jumlahnya. Kalau dessert kan nggak bisa ya kak kita samain sama makanan yang asin. Jadi aku mikirnya kan tuh sementara aku promo-promo dulu kak sendiri untuk masarin dessert table itu, jadi nawar-nawarin. Dan banyak juga kak yang udah tertarik kayak kak kalau dessert table untuk paket-paket ini gimana. Jadi aku emang nyediain paket gitu kak. Misalnya paketnya berapa ratus atau mau berapa puluh pieces kuenya gitu. Jadi misalnya aku nyesuaiin juga, kakak mau budgetnya berapa, nanti bisa kalau mau request tuh aku sesuaiin gitu, atau mau udah pilih paket yang udah disediain biasanya gitu. Berarti kayak sudah memulai membuat istilah kata misalnya pakai 1 juta nih dapatnya sekian kue, sekian ini, sekian itu. Oke, jadi memang untuk umur kakak yang sekarang di tahun 2025 ini udah berpikirnya sampai ke sana ya untuk kedepannya ya. Berarti kan itu buat kemajuan atau keterusannya lagi dari Egnoid ini atau kayak kedepannya Egnoid ini. Menurut kakak nih, tadi kan itu harapan kakak. Harapan kakak selain dari kakak bisa bikin gubukan di acara-acara nikahan orang, ada nggak sih harapan kakak buat Egnoid nih ke depannya, atau bisa bikin store sendiri gitu kan? Itu semua orang sih semua yang jualan, yang punya toko online pasti berharap pengen punya toko offline sendiri ya kak ya. Tapi karena kita tahu ya budgetnya itu gede kak kalau mau punya toko sendiri. Jadi untuk sekarang aku sambil nabung, sambil fokus dulu apa yang bisa dikerjain sekarang, apa cari peluang yang sekarang yang paling mendekati itu apa tuh.
Jadi mikirnya kalau punya toko itu nanti deh kayaknya, tapi amin suatu saat haruslah punya toko itu. Kalau sekarang kita fokus ikut bazar, ikut acara-acara, jadi lebih fokusnya mau ngenalin Eknoidnya dulu Kak, karena orang banyak kenal toast juga. Jadi mikirnya kayak kok ini berubah ya jual, kayak kakak kan mikirnya kok jualnya ini, jadi lebih kenalin lagi produk-produk Eknoid. Fokusnya tuh sekarang di situ dulu. Oke, jadi memang fokusnya buat ngebesarin dari Eknoidnya dulu ya, namanya dulu supaya lebih banyak lagi yang mengenal, dan memang nggak cuman pikiran orang ya Eknoid ya pasti jualnya toast, padahal udah nggak jual lagi ya. Karena memang kalau toast itu enaknya dimakan anget-anget, sedangkan kakak sekarang sudah dari rumah dan nggak buka stand lagi lah, istilah kata tuh kan. Dan juga pasti itu ribet ya Kak, karena memang aku dulu waktu beli nih pastinya punya satu yang teringat tuh kayak, Kak pesen ini ya, ditinggal dulu keliling 1 KI baru tuh selesai. Berarti memang selama itu wajar kalau Kak Hesti bilang, Kak Hesti nggak bisa handle itu sendiri karena memang sayang banget ya. Enggak sayang ini tapi turut bahagia ya. Turut bahagia ya. Kan itu awalnya pastilah berat juga gitu, nggak jual itu lagi, sedangkan orang tuh pasti nanya, Kak toastnya ada nggak, bisa nggak pesen toast gitu-gitu. Jadi kayak ada waktunya kangen gitu pengen jual toast, tapi ya nggak bisa gitu karena nggak pasarnya nggak ini kalau online. Bener. Jadi memang ini pasarnya tuh di sini loh, udah kayak udah bukan toast lagi, tapi udah di dessert yang cantik-cantik ini gitu kan. Nah pastinya kan Kak, ini kan jangka panjang nih yang toko-toko tadi udah pesen buat mereka nge-handle konsumennya mereka yang beli sama mereka tuh dikasihin toastnya kakak deh, toast bukan, maksudnya dessert-dessertnya kakak. Ini pastinya kan kakak harus jaga nih kualitas dari buatan kakak sendiri. Untuk upgrade kualitas nih Kak, apa kakak ikut kelas-kelas untuk baking? Mengingat kakak teknik elektro, agak gimana ya elektro gitu kan, tiba-tiba bikin kue-kue itu, kakak pernah nggak sih ikut kelas-kelas kayak begitu? Kalau ikut kelas itu aku belum pernah sih Kak, karena kalau di Palembang masih jarang ya Kak. Kalau ikut kelas itu kebanyakan itu demo aja, jadi kayak baking demo gitu. Mereka cuma nyontoin cara buatnya gitu. Kalau itu tuh banyak kan di Jakarta. Jadi kemarin aku tuh sampai ke Jakarta, cuman karena pas aku ke Jakarta itu kelasnya belum buka. Jadi akhirnya nggak bisa ikut. Emang ada tuh satu di Jakarta tuh, aku emang pengen banget ikut kelasnya. Nah, cuman sayangnya dia itu jadwalnya nggak sesuai sama aku ke sana. Kalau di Palembang ini masih susah sih Kak ikut yang kayak gitu, masih susah. Apalagi banyaknya tuh di sini ya ini kalau baking class tuh 1-2 lah Kak, ada emang yang buka baking class gitu. Cuman nggak termasuk kuenya itu nggak yang aku jual gitu Kak. Kayak aku udah bisa, tapi kayak aku nggak perlu tahu lagi nih ini, kayaknya udah cukup. Nah, aku tuh pengen apa sih yang bagi aku kue yang kayaknya ini menarik, aku pengen nih kapan nanti jual itu. Jadi aku nyarinya yang emang bener sesuai ini selera juga gitu. Oke. Jadi memang kakak nggak pernah ikut kelas-kelas belum, baking ya? Belum. Berarti, tapi pengen banget itu. Berarti memang bener-bener kakak otodidak belajar sendiri. Apa orang tua ada basic nggak? Enggak ada. Berarti memang memang sendiri, keinginan nyoba-nyoba. sendiri nyoba-nyoba ya. Mana juga istilah kata tuh ya tanggung sih, udah punya nama produk tapi tiba-tiba hilang gitu kan, sayang banget. Nah jadi memang benar-benar kakak otodidak sendiri, trial and error sendiri, nangis-nangisnya sendiri, golong roti golong bolu golong nguji wong Palembang tuh ya, tak taunya lah susah pasti telah dia ke bolu golong oleh wong Palembang. Nah itu kan satu istilah kata pencapaian lah Kak bisa dewek di mana-mana. Kalau uang kan harus istilah kata Jimita tadi ikut kelas-kelas, terus juga belajar nge-baking. Segala uang bisa nge-baking tapi belum tentu pas waktu untuk kematangan dan segala lainnya itu kan. Beda kan Kak kalau sama kita yang asin gitu, kayak tinggal tambah garam, tambah ini. Kalau kue kan nggak bisa, benar-benar harus sesuai takaran resepnya. Oke, jadi memang Menca uji Kak Hesti tadi harus diperhatikan. Ini diamnya berapa kali? Diamnya berapa menit ya? Nah, Kakak Dewe sebagai seorang yang buat dessert, kira-kira apa tips dari Kakak
untuk buat dessert rumahan yang terlihat profesional. Ya, Cak Kakak sekarang kan sudah profesional nih, lo sudah masuk 3 toko, anak buka Alhamdulillah. gubukan full, orderan banyak tiap hari, full Amin, terus, amin, amin, ya kan? Itu amin. cak mana Kak caranya, personal branding lah istilahnya. Kalau aku sih pertama karena kita fokusnya masih jualan online, harus benar-benar sering cari tahu nih kira-kira sekarang yang lagi booming tuh apa. Setelah kita tahu nih kayak terus kalau emang misalnya pasarnya banyak, peminatnya banyak, kita coba sendiri. Nah cobanya itu ya emang nggak bisa cuma sekali langsung jadi gitu kan Kak ya. Jadi bagusnya emang dicoba terus sampai emang sesuai selera dan harus kirim ke teman-teman kamu atau ke keluarga-keluarga buat cobain, minta feedbacknya sejujur-jujurnya. Jadi kita tahu tuh kurangnya di mana. Berarti karena kan beda merek tuh beda juga rasanya gitu kan Kak. Jadi bagusnya emang harus R&D berkali-kali dulu. Oke, jadi memang harus banget trial and error Iya, berkali-kali dan cari testimoni-testimoni Iya, dari benar. keluarga dekat. Oke, terakhir Kak Hesti buat obrolan kita siang ini. Kira-kira apa sih masukan dari Kakak buat teman-teman yang baru mau mulai usaha dessert atau mau buka sendiri nih dessertnya dari rumah? Itu gimana Kak? Yang penting konsisten sih pertama, karena kalau untuk mulai itu ya udah pasti mudah Kak, kalau mulai udah coba buka usaha, tapi kalau untuk konsisten itu susah. Apalagi nanti kita usaha nggak setiap hari laku, nggak setiap hari rame, pasti ada aja momennya kita nggak ada pembeli atau pembeli cuma 1-2. Jadi selama kalian konsisten ngejalaninnya, insya Allah tuh nanti akan dapet lah, ketemu lah jalannya. Jadi yang penting konsisten sih Kak, harus dan berani nyoba lah Kak. Jadi jangan cuman udah ngerasa puas di satu produk terus nggak mau nambah lagi, nggak mau ngelihat pasar gitu dan stuck di situ-situ aja. Jadi bagusnya emang sering-sering nyoba dan konsisten jualannya. Oke, jadi memang benar-benar harus punya satu konsisten ya, Iya, intinya harus konsisten dengan apa yang kita punya sekarang gitu kan. Kalau kita udah bisa satu produk, ya besoknya coba produk lain lagi. Oke, terima kasih Kak Esti ya buat obrolannya hari ini. Sudah datang jauh-jauh ke studio kita. Jauh banget ya. Jauh ya, lumayan jauh loh. Enggak lah, Enggak masih lah. bukit. Ya, tapi muter-muter. Sama salah ya, nyasar. Ya, oke. Udah ngobrol juga sama Mita, terus juga berbagi pengalamannya di dunia dessert yang cantik-cantik ini dan juga pencapaiannya pastinya pendengar dengan Kito ya yang dengar ke Kito siang hari ini dan juga sudah memenuhi semua pertanyaan Mita. Kayaknya untung beda rahasia dapur itu kan, lagi jualan dessert galau Ya gitu. aku juga kaget loh ternyata Kak Mita pernah beli produk kita. Iya dong, karena kan kita memang harus mendukung UMKM yang ada Iya, ya. iya. Yang ada di Kota Palembang untuk kemajuan UMKM kita bersama. Untuk itu, terima kasih ya Kak Iya, sekali sama-sama. lagi. Terima kasih juga udah eh, ngundang Eknoid. pendengar, oke, belum, maaf, belum kita closing. Kalau mau order di mana nih? Kalau mau order bisa cari IG-nya eknoid_id, nanti boleh klik link WA di bio. Oke, aduh kelupaan ya. Percuma dong ya kan. Oke, kalau begitu dulur-dulur yang nak request atau nak order bisa langsung ke Instagramnya @eknoid_id. Ada link WA-nya langsung di sana, bisa request dan juga bisa order yang sudah ada di menunya. Nanti tuh sekali lagi Kak aku ucapkan terima kasih ya. Terima kasih Terima juga Kak kasihnya. Mita. Baiklah pendengar, usai sudah obrolan lokak kita siang ini ya bersama Mita dan juga Kak Hesti Rahman yang selaku owner dari @eknoid_id. Untuk itu pendengar, Mita ucap ke terima kasih dan selamat siang.